Yasa Singgih, si anak 15 tahun yang menyelamatkan keluarga dengan bisnis. Namanya Yasa Paramita Singgih. Hari itu, ia hanya anak SMA berusia 15 tahun, tetapi hidup memaksanya menjadi dewasa sebelum waktunya. Ayahnya mendadak terkena serangan jantung. Rumah tangga mereka yang semula tenang, tiba-tiba berubah menjadi ladang kekhawatiran. Biaya rumah sakit menumpuk. Bisnis ayahnya pun jatuh. Yasa tahu, jika tidak segera bergerak, keluarganya akan hancur. Berbekal tekad dan rasa tanggung jawab, Yasa kecil menolak menyerah pada nasib. Ia mulai mencari cara untuk membantu ibunya. Sambil sekolah, ia bekerja menjadi MC acara-acara kecil, seperti ulang tahun dan pensi sekolah. Bayarannya hanya 250.000, 500.000, tapi ia bersyukur. Setiap rupiah yang ia terima langsung diberikan kepada ibunya. Namun Yasa tidak berhenti di situ. Di sela tugas sekolah dan pekerjaannya sebagai MC, muncul ide di kepalanya. Bagaimana kalau aku jualan barang? Siapa tahu bisa membantu lebih banyak. Dengan modal 200.000 hasil tabungan, Yasa membeli lampu hias dari Tanah Abang. Ia berjualan secara online, namun lampu itu hanya laku beberapa biji. Sisanya menumpuk di rumah, berdebu, dan akhirnya rusak. Yasa sempat merasa gagal, tapi ia tidak mau menyerah. Ia mencoba bisnis fashion dengan menjual kaos bertuliskan kata-kata motivasi. Sayangnya, bisnis ini pun gagal. Baju yang tidak laku menumpuk di kamarnya, seakan menertawakan kegagalannya. Di saat banyak anak seusianya menikmati masa muda dengan nongkrong, Yasa memilih berjualan di bazar-bazar kecil. Ia menata barang dagangannya di stand sempit, menunggu pelanggan dari siang hingga malam. Tubuhnya lelah, pikirannya letih, tapi hatinya terus berteriak, "Aku harus bisa, aku tidak boleh menyerah." Perlahan tapi pasti, Yasa mulai memahami satu hal penting, branding dan strategi pemasaran. Ia belajar sendiri cara mengelola media sosial, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan produk yang dibutuhkan pasar. Hingga pada tahun 2014, saat usianya masih 19 tahun, ia mendirikan Men's Republic, brand sepatu dan fashion pria lokal, dengan harga terjangkau dan desain modern. Siapa sangka, strategi marketing kreatif yang ia terapkan meledak di pasaran. Dalam waktu singkat, Men's Republic menjadi brand sepatu pria favorit anak muda Indonesia. Ia menembus omzet ratusan juta rupiah per bulan, dengan ribuan sepatu terjual di seluruh Indonesia. Kini, Yasa Singgih bukan hanya pemilik Men's Republic. Ia mendirikan MS Consulting di bidang pemasaran digital, menjadi pembicara di banyak seminar bisnis, dan mengembangkan proyek properti kompleks perumahan di Bogor. Semua bisnisnya dikelola dengan profesional, menampung ratusan karyawan, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Namun di balik kesuksesannya, Yasa tetap rendah hati. Ia selalu mengingat masa-masa ketika ayahnya terbaring lemah, saat dirinya menahan lapar sambil menjaga stand bazar. Ia pernah berkata, "Bisnis bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana kamu bermanfaat bagi keluarga dan orang lain." Hingga hari ini, kekayaan Yasa Singgih mencapai puluhan miliar rupiah dari berbagai lini bisnis. Namun yang paling berharga baginya bukanlah materi, melainkan senyuman kedua orang tuanya yang kini hidup dengan tenang dan bangga memiliki anak sepertinya. Dari Yasa Singgih kita belajar, jangan pernah remehkan kekuatan tekad seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya. Karena cinta itulah yang akan membakar semangatmu, bahkan di saat seluruh dunia meragukanmu. Jika kisah ini menginspirasimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu. Karena kamu tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang sedang putus asa, dan kisah Yasa Singgih hari ini akan menjadi penyemangat hidup mereka besok. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Kisah Ceritaku.